masih seputar dunia perbankan. Jadi gue pengen membahas job desk sebagai seorang teller. Halo, balik lagi bersama gue Ihsan dalam channel San Ihsan Project. Di video kali ini gue pengen bahas mengenai masih seputar dunia perbankan. Jadi gue pengen membahas job desk sebagai seorang teller dan apa-apa aja sih yang ada di bidang teller. Nah, langsung aja simak videonya. Pada dasarnya job desk seorang teller adalah melayani transaksi nasabah. Lalu ada transaksi apa aja sih sebenarnya? Nah, sebenarnya untuk transaksi ini mungkin ada beberapa jenisnya, tapi bisa dikategorikan dalam dua macam. Jadi ada transaksi finansial dan juga ada transaksi non finansial. Nah, kalau untuk transaksi finansial mungkin teman-teman tahu ya, kayak yang berhubungan dengan uang, kayak setoran, penarikan uang, transfer uang, baik itu dalam negeri maupun ke luar negeri. Lalu ada juga transaksi jual beli mata uang asing di bank. Nah, itu untuk transaksi yang finansialnya. Lalu untuk transaksi non finansialnya ada apa aja? Nah, kalau untuk yang non finansial ini ada kayak cetak buku nasabah, kemudian verifikasi data nasabah. Nah, itu masuknya ke transaksi non finansial. Jadi mungkin secara garis besar itu job desk utama dari seorang teller. Lalu ada apa lagi sih selain job desk tersebut? Nah, kali ini gue pengen bahas dan kerucutkan ke dalam beberapa poin. Jadi gue persingkat gitu ya, karena cukup banyak sebenarnya. Nah, ini yang gue bahas yang inti-intinya aja. Jadi sebagai seorang teller itu, yang pertama harus melayani nasabah dengan baik dan ramah. Karena sektor perbankan selain bergerak di bidang jasa, melainkan juga pelayanan. Makanya seorang teller itu harus bisa melayani nasabahnya dengan ramah. Kayak 3S misalnya ya. Senyum, salam, sapa. Nasabah itu akan senang kalau kita memberikan senyum dan juga disapa saat bertransaksi. Makanya 3S itu penting banget saat kita bertransaksi dengan nasabah. Yang kedua, seorang teller juga harus bisa menawarkan atau menginformasikan produk-produk yang ada di bank tersebut. Misalnya kayak bank insurance atau asuransi, kemudian juga produk kayak KPR atau kredit motor, kredit mobil. Jadi nasabah tuh merasa ada produk lain loh selain produk tabungan yang ada di bank. Dan barangkali juga nasabah lagi ada kebutuhan. Makanya seorang teller harus bisa menginformasikan suatu produk dari bank tersebut. Itu dia gambaran mengenai job desk utama dan tugas lainnya sebagai teller. Lalu ada hal apa lagi sih yang harus dimiliki sebagai seorang teller? Nah, sebagai seorang teller kita juga harus mempunyai beberapa skill ataupun kemampuan lainnya. Jadi gue udah rangkum dalam beberapa poin. Yang pertama itu sebagai seorang teller harus mempunyai 3T. Apa tuh 3T? Teliti, teliti, dan teliti. Kenapa harus teliti? Karena teller ini berhubungan dengan finansial, seperti yang gue bilang tadi, yaitu keuangan. Kalau kita salah input satu angka aja, itu tuh bisa berakibat fatal banget dan merugikan diri kita. Contohnya, nasabah mau setoran 1 juta, tapi kita inputnya 10 juta. Ini kan berakibatnya fatal banget. Kita bisa nombok juga jadinya. Makanya untuk setiap transaksi itu tuh kita harus teliti, teliti, dan teliti. Selain teliti dalam penginputan, kita juga harus teliti saat membaca slip dari nasabah. Kan bisa aja terjadi salah penulisan. Kayak misalnya salah nulis tanggal, salah nulis nama, salah nulis nomor rekening. Itu bisa aja terjadi dalam saat penulisan slip. Jadi makanya kita harus teliti sebagai seorang teller. Yang kedua, sebagai seorang teller harus bisa wajib menghitung dengan tangan. Nah, ini adalah kemampuan dasar sebagai seorang teller. Jadi kalau mau jadi teller bank itu harus bisa ngitung dengan tangan. Kenapa sih harus bisa ngitung dengan tangan? Padahal kan udah ada mesin hitung gitu kan yang membantu untuk menghitung uang. Ya memang betul, tapi untuk menghitung dengan tangan ini kayak kali-kali tuh bisa kita gunakan untuk menerima setoran yang jumlahnya yang nggak terlalu besar. Kemudian kayak kita mau misahin uang nih buat kembali atau apa,
Itu kalau kita pisahin satu-satu kan cukup lama. Jadi kita ngitungnya pakai 3 jari biasanya, kayak sunnah Rasul. Ya enggak, biasanya itu kalau kita ngitung pakai tangan, kita 3 jari. Jadi jari manis yang biasa dipakein cincin, jari tengah yang biasa buat menghina orang, dan yang terakhir tuh jari telunjuk. Ini biasa buat kalau simbol-simbol lagi musim pilkada nih, yang begini nih. Yang ketiga, sebagai seorang teller harus memiliki komunikasi yang baik. Kenapa kita harus berkomunikasi dengan baik? Karena setiap harinya kita ketemu dengan nasabah. Kalau kita komunikasinya kurang enak atau nggak bagus, nasabah tuh bakal nggak nyaman untuk bertransaksi. Nah, kalau dia nggak nyaman, ini bisa jadi kan nasabahnya ntar pindah ke lain bank. Makanya sebagai seorang teller harus berkomunikasi dengan baik. Yang keempat, sebagai seorang teller harus bisa memahami nasabahnya. Nah, memahami ini berkelanjutan atau berkaitan dengan poin sebelumnya ya. Kalau kita udah bisa komunikasi dengan baik, kita otomatis bisa memahami nasabah kita, baik itu keinginan maupun karakternya. Karena setiap nasabah ini karakternya kan berbeda-beda. Nasabah A sama nasabah B itu punya karakter yang berbeda. Jadi kita harus bisa memahaminya. Nah, untuk karakter nasabah ini biasanya berpengaruh juga dari lokasi suatu kantor cabang. Misalnya, kantor cabang itu kayak di tempat gua nih, berada di wilayah perkantoran. Jadi, kalau nasabah di perkantoran itu, karakter nasabahnya pengennya buru-buru kalau transaksi. Karena mereka datang saat jam istirahat makan siang dan harus segera balik lagi tuh ke kantornya. Makanya kalau transaksi mintanya selalu diburu-buru. Lain lagi dengan nasabah yang berada di wilayah perumahan atau di mall ataupun di pasar. Biasanya nasabah yang ada di perumahan ataupun di mall ini cenderung lebih santai. Lalu kualifikasi atau persyaratannya apa aja sih kalau kita mau melamar sebagai seorang teller? Apakah harus sudah S1? Apakah tinggi badan dan berat badan diukur juga? Atau penampilannya. Nah, kalau untuk pendidikan, sekarang ini di beberapa bank kayak di Bank BCA, di BNI atau Mandiri itu punya program magang. Kalau di BNI itu ada Bina BNI, di BCA itu ada Bakti BCA, di Mandiri itu ada Kriya Mandiri. Jadi pada program-program tersebut itu memang dikhususkan untuk menjadi frontliner. Nah, untuk pesertanya atau pelamarnya itu boleh dari lulusan SMA sampai dengan jenjang perguruan tinggi. Jadi buat teman-teman yang lulusan SMA jangan berkecil hati. Teman-teman bisa daftar pada program tersebut dan berkarir di dunia perbankan. Jadi nggak usah khawatir. Kecuali teman-teman ingin menjadi karyawan tetap setelah dari program magang, nah itu teman-teman harus lulus S1 terlebih dahulu. Lalu gimana dengan tinggi badan ataupun berat badan? Biasanya ada sih emang beberapa bank yang dia itu ngukur tinggi dan berat badannya. Tapi kalau untuk di Bakti BCA atau Bina BNI atau Kriya Mandiri itu kayaknya sih nggak ada kriteria untuk tinggi badan dan berat badan. Jadi yang penting kita tuh sehat aja gitu. Yang terakhir untuk penampilan. Jadi tentunya karena sebagai seorang frontliner, baik itu teller maupun customer service, itu harus berpenampilan yang menarik. Jadi kalau cowok itu nggak boleh kumisan dan brewokan, dan kalau cewek itu rambutnya harus dijepol supaya rapi. Nah, itu ada peraturannya. Makanya kalau nanti saat melamar ataupun di interview, kalau bisa teman-teman tuh udah rapi semuanya. Yang cowok tuh rambutnya udah dipotong, kemudian nggak kumisan, nggak lagi brewokan juga, supaya penampilannya tuh terlihat rapi dan menarik. Karena frontliner ini adalah wajah dari sebuah bank. Jadi kalau penampilan frontliner itu pada bersih-bersih, pada good looking, itu tuh nasabah bakal nyaman dan bakal enak buat transaksinya. Beda lagi kalau kita penampilannya lusuh gitu, nasabah jadi nggak semangat pengen datang ke bank gitu kan. Makanya frontliner ini wajib banget berpenampilan menarik. Jadi itu dia pembahasan pada video kali ini mengenai job desk seorang teller, kemudian skill apa aja yang harus dimiliki, kemudian kualifikasinya apa aja sih kalau kita mau melamar sebagai seorang teller. Itu udah gue sebutkan dalam poin-poin di atas tadi.
Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar. Nanti akan gue bantu jawab untuk pertanyaan teman-teman. Jadi itu dulu dari video kali ini. Semoga bermanfaat untuk yang nonton. Bermanfaat juga untuk yang mau melamar sebagai teller. Jadi udah tahu kan gambarannya tuh mau jadi teller kayak gimana sih. Nah itu dia tadi udah gue sebutin ya. Jangan lupa buat support channel gue dengan cara like, share, dan di subscribe. Karena dengan teman-teman subscribe channel gue akan lebih semangat lagi untuk bikin video dan kontennya. Oke itu dulu. Thank you buat yang udah nonton. See you on next video.